Ya, selanjutnya kita tadi pengelompokan dan simbolnya, sekarang bahayanya. Bagaimana kita identifikasi bahayanya? Bagaimana kita mengetahui bahayanya? Jadi, kalau kita mau tahu itu bahan kimia berbahaya atau tidak, ya pertama datanya, kan ada datanya, ada labelnya, tá? Nah, jadi perlu ditahu dulu apa nama bahan kimianya, terus bagaimana kondisi fisiknya. Nah, kalau kita tahu ini kan kita bisa cari MSDS-nya toh untuk H2S bagaimana? Cari R dan S-nya toh, risk and safety-nya. Dia masuk di R berapa? Oh berarti bahayanya bla bla bla. Dia masuk di S berapa? Oh berarti dia harus ditangani secara khusus seperti bla bla bla. Apa kondisi fisiknya? Apakah dia padat, cair atau gas? Nah, misalnya NaOH, natrium hidroksida. Ini bisa dibeli padatan, bisa juga di larutan, di tanker. Karbon dioksida dapat dibeli secara padatan, cair atau gas. Secara umum panas masuk atau panas keluar diperlukan untuk pengubahan bentuk, sehingga identifikasi ini menentukan bagaimana di mana bahan kimia harus disimpan. Apakah matahari dan panas mempengaruhi zat kimia tersebut? Harus kita cari tahu, jangan sembarangan disimpan. Terkena matahari apa tidak? Apakah biasanya bahan kimia yang berpengaruh bila terkena cahaya matahari, biasanya dia disimpan di botol gelap. Ada di botol coklat, itu. Ada juga bahan yang membeku kalau dibiarkan terbuka. Ada juga yang berbentuk padat, apakah berupa bubuk. Kemudian apakah beracun? Terus tingkat racunnya itu bagaimana? Akut, bisa atau sampai kronis, atau dia beracun kalau masuk melalui saluran makanan atau pernapasan sudah beracun atau harus penyerapan begitu, misalnya karena menyerap gitu. Kemudian berapa nilai karakteristik fisiknya, tekanan uapnya, titik bekunya, kelarutannya dalam air. Kemudian cari tahu lagi tentang apa bahan yang inkompatibilitas. Beberapa bahan kimia bereaksi hebat dengan bahan kimia lain. Artinya kita mau cari tahu ini bereaksi hebat dengan bahan-bahan apa saja. Jangan dikasih dekat kalau memang tidak mau direaksikan. Misalnya asetilen, dia akan bereaksi hebat dengan klorin. Jangan kasih dekat klorin dengan asetilen. Kalau tidak ya bereaksi hebat bisa ada bahaya di situ, timbul kecelakaan. Sehingga kecelakaan yang memungkinkan bergabungnya dua bahan kimia tersebut harus dicegah, jangan dikasih berdekatan. Misalnya asam nitrat, HNO3, jangan sampai kontak dengan cairan yang mudah terbakar. Karena kan asam nitrat apa tadi? Oksidator. Kena minyak ya sudah. Pas terbakar langsung terbakar hebat, dia itu langsung besar. Kemudian bagaimana titik nyalanya, tipe pemadam apa yang harus digunakan. Nanti ini secara khusus di bagian kebakaran. Ya air bagus digunakan untuk pemadam, tapi kalau minyak pakai air semakin besar semakin luas kan minyak disiram air, minyaknya ke atas semakin menyebar. Di sini kebakaran pas dikasih air, semakin ke sana dia. Karena minyaknya itu ke atas gitu, semakin melebar kebakarannya. Salah. Harusnya jangan, itu kan segitiga api. Ada tadi bahan bakarnya, ada panas, ada oksigen. Cara lainnya bisa tutupi oksigennya. Tutupi oksigen misalnya pakai foam atau powder atau pasir kalau ada, maksudnya yang kalau memang tidak ada di situ habis pemadam kebakaran, pakai pasir tutupi supaya betul-betul dia tidak kontak dengan udara yang ada oksigennya, sudah. Seperti itu ya. Makanya kalau orang memadamkan kebakaran kadang juga pakai mantel istilahnya, yang karung basah istilahnya, distilahkan karung basah. Intinya itu sebenarnya untuk menutupi oksigen. Dia bisa ya, makanya ada biasa pelatihan di mana tabung gas terbakar, ya pakai saja karung, terus apalagi bisa basah itu sekaligus turunkan juga panasnya.
karung itu sendiri untuk menyelimuti supaya tidak kontak dengan oksigen. Dibasahi supaya panasnya bisa turun. Nah, sudah ini tidak jadi segitiga api. Harus putuskan salah satunya. Lebih bagus kalau keduanya diputuskan. Supaya langsung, kalau tidak ada satu titik tidak ada, tidak bisa jadi segitiga kan? Tidak bisa jadi segitiga api. APD apa dan sistem pencegahan lainnya. Nah, seperti itu gambarannya.